Hari ini saya mau ajak kita melihat dari Kisah Rasul pasal 17. Waktu lalu kita terakhir membahas dari ayat 16 sampai ayat yang ke-34. Kita hari ini akan tetap melihat kepada bagian ini sebelum kita melanjutkan ke pasal yang berikutnya. Paulus di Athena, Kisah Rasul 17 ayat 16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Dan apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ini ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Mari kita berdoa. Kembali bersyukur Bapa untuk pagi ini, dan kembali kami mohon kiranya di dalam kasih-Mu Engkau boleh memimpin kami.
Engkau boleh membuka pikiran hati kami, Engkau boleh mengaruniakan kepada kami pengertian, Engkau boleh memimpin sendiri di dalam pemahaman kami akan firman-Mu, dan Engkau juga boleh menyertai pemberitaan firman-Mu. Tolong kami, bentuk kami, jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang lebih berani untuk bersaksi bagi nama-Mu dan menyatakan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi atau dicatat di dalam Athena ini atau pelayanan Paulus di Athena sebenarnya tidak jauh berbeda dari konteks yang kita alami di dalam kehidupan kita. Misalnya pada waktu kita melihat di sini dikatakan bahwa saat Paulus tiba di Athena, dia berjalan, dan ketika dia berjalan di situ dia melihat ada begitu banyak patung-patung berhala di sana. Begitu banyaknya patung itu, ada yang mengatakan bahkan lebih banyak daripada orang yang tinggal di kota itu sendiri. Dan pada waktu Paulus berjalan untuk melihat satu persatu dari dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Athena ini, maka dia menemukan ada satu patung yang tidak ada atau satu tempat yang tidak ada patungnya, tetapi di situ ada tulisan kepada dewa yang tidak kami kenal di situ. Dan itu membuat Paulus memiliki satu jembatan untuk berbicara kepada orang-orang Athena berkaitan dengan Injil Tuhan. Nah, mengapa saya mengangkat hal ini atau menyoroti hal ini? Karena kita ketika berada di Athena dan ketika kita berada di Indonesia saat ini, di situ kita bisa menemukan ada satu pemahaman bahwa orang-orang memiliki satu kepercayaan mereka masing-masing kepada siapa yang menjadi Tuhan yang mereka sembah. Kalau di sana mungkin kita bertemu dengan ada begitu banyak dewa yang disembah. Tetapi di sini mungkin kita bisa berkata paling tidak ada 5 agama di mana manusia datang, atau 6 agama di mana manusia bisa datang kepada Tuhan Allah seperti itu. Walaupun di Indonesia sendiri kita punya dasar negara Pancasila berkata yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti Allah itu satu. Tetapi dari sudut pandang saya dan pengertian firman yang kita dapatkan, walaupun semua orang memanggil Allah itu satu misalnya. Nah, Alkitab sendiri berkata Allah itu memang satu atau Allah itu Esa. Tetapi Alkitab juga memberitahu kepada kita bahwa kesadaran kita tentang Allah, penyembahan kita kepada Allah, pengakuan kita bahwa Allah itu satu, itu bukan dari sekedar bahwa kita mengerti ada Allah dan Allah itu satu. Setiap orang bisa mengklaim bahwa ada Allah. Allah mencipta langit dan bumi. Mereka menyembah kepada Allah yang satu itu dalam kehidupan mereka. Tetapi Alkitab berkata pada waktu kita menghampiri Allah dengan satu pengertian yang berbeda dari apa yang Alkitab nyatakan mengenai Allah. Atau pada waktu kita beribadah kepada Allah, tetapi kita beribadah kepada Allah dengan cara yang berbeda dengan apa yang Allah nyatakan kepada diri kita di dalam kitab suci. Pada waktu kita mengenal Allah dan berkata bahwa saya sungguh-sungguh percaya Allah dan Allah yang sejati itu seperti ini dan ini dan ini. Tetapi pada waktu kita bilang seperti itu dan ketika kita membandingkan dengan apa yang Alkitab katakan mengenai diri Allah dan ternyata itu berbeda, maka Alkitab berkata bahwa siapapun itu, apapun namanya yang kita panggil dengan sebutan Allah, itu bukan Allah. Saya ulangi ya. Allah adalah Allah yang sejati. Ketika kita menundukkan diri kepada segala kebenaran yang Dia nyatakan kepada kita, ketika kita menundukkan diri kepada segala hal yang Dia katakan berkaitan dengan diri Dia sendiri, dan ketika kita mengakui kalau Dia adalah satu-satunya yang tidak bisa dibantah, yang tidak bisa dilawan, yang tidak bisa kita pungkiri otoritas dan kuasanya di dalam kehidupan kita. Jadi itu seperti kalau saya kadang menggunakan ilustrasi ini ya. Saya gunakan lagi. Seperti kalau saya datang kepada Bapak Ibu.
Saya memperkenalkan diri saya. Saya membicarakan mengenai siapa saya sesungguhnya kepada Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu cuma menerima nama saya. Oh, saya adalah pendeta Dawis seperti itu. Saya adalah seorang yang mungkin berasal dari kota ini. Seorang yang memiliki latar belakang seperti ini. Tetapi pada waktu saya berbicara mengenai misalnya keluarga saya berbicara mengenai sifat saya berbicara mengenai hal-hal yang saya lakukan. Bapak Ibu misalnya nggak mau menerima hal itu. Bapak Ibu selalu punya satu pemikiran berkaitan dengan apa yang Bapak Ibu pandang mengenai diri saya. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu mengenal saya atau tidak? Apakah nama Dawis yang disebutkan itu adalah Dawis? Atau contoh lain seperti ini. Misalnya Bapak Ibu bertemu dengan seseorang, lalu orang ini sangat low profile sekali. Dia juga ketika sekolah, ketika dia bekerja, dia sangat low profile sangat low profile sekali. Dia tidak pernah menunjukkan dirinya adalah orang yang punya mungkin keluarga yang kaya seperti itu atau keluarga yang berpengaruh. Lalu Bapak Ibu berkenalan dengan diri orang tersebut misalnya dari sekolah SD atau SMP atau SMA seperti itu, dan orang tuanya juga tidak pernah menyatakan dirinya sebagai orang yang besar atau orang yang berpengaruh. Lalu suatu hari dia kemudian muncul di tengah-tengah Bapak Ibu, lalu kemudian dia berkata, saya sebenarnya anak si ini loh. Saya adalah orang yang memiliki orang tua saya memiliki pengaruh yang besar. Dan saya sendiri ketika bekerja misalnya, saya mencapai satu posisi yang penting, yang sangat penting sekali di dalam dunia ini atau di dalam negara atau di dalam kota di mana kita berada. Tapi dia nggak pernah menunjukkan dirinya seperti orang yang betul-betul dengan apa itu? Ya, orang suka menilai seseorang berdasarkan penampilannya. Kira-kira Bapak Ibu percaya nggak? Mungkin bisa percaya. Tetapi kalau kita kemudian berkata, saya nggak percaya. Pokoknya saya nggak bisa nerima pengakuan ya. Orang ini terlalu bluffing. Orang ini terlalu membesar-besarkan dirinya sendiri. Saya kenal dia kok. Saya tahu orang tuanya. Saya lihat mereka. Saya lihat anak ini dari kecil. Dia dari kecil adalah orang yang sangat sederhana. Bukan orang yang terlalu berpengaruh atau terlalu menonjol seperti itu. Atau orang penting di kota kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada waktu kita berbicara seperti itu, kita mengenal orang ini tidak? Atau contoh lain misalnya kayak gini. Pada waktu Yesus Kristus inkarnasi ke dalam dunia, dia betul-betul datang ke dalam dunia sebagai seorang manusia. Tidak ada bedanya sama sekali dengan semua manusia yang lain. Yang bedakan cuma satu, dia tidak pernah diketahui siapa bapaknya. Lalu yang orang tahu adalah dia adalah seorang anak dari seorang perempuan yang bernama Maria. Dan dia adalah seorang yang merupakan kakak sulung dari beberapa saudaranya yang lahir dari Maria. Yang menikah dengan Yusuf seperti itu. Dan saudara-saudaranya dari kecil ada bersama-sama dengan penduduk di Nazaret. Dan Yesus Kristus sendiri dari kecil sama-sama dengan saudaranya ada di kota Nazaret tersebut. Dia tumbuh besar, mungkin ada sedikit perbedaan, dia anak yang baik mungkin, dia anak yang taat kepada orang tuanya, sedangkan anak-anak yang lain mungkin lebih nakal seperti itu. Dan ketika dia dewasa dia juga menjadi seorang tukang kayu. Lalu ketika suatu hari dia datang kembali ke Nazaret, dia bilang, saya adalah Mesias, saya adalah anak Allah, saya adalah pribadi yang merupakan Allah yang inkarnasi menjadi manusia di dalam dunia ini. Saya adalah Allah penciptamu, bukan hanya seorang yang lahir dari seorang perempuan bernama Maria saja. Lalu Bapak Ibu tidak mau mengakui perkataan dari Yesus Kristus ini. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu mengenal Yesus tidak? Saya yakin kita berkata kita nggak mengenal dia. Kita berani bicara seperti itu. Bahkan ketika Yesus berkata bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi, kita pun bisa berkata bahwa manusia yang tidak mau mengakui Yesus, dia juga tidak mengakui Allah yang sejati di dalam hidup mereka. Jadi
pada waktu kita bicara mengenai satu-satunya Allah, satu-satunya Allah yang ada, pencipta langit dan bumi, itu tidak menjadikan kita secara otomatis menyembah Allah yang satu itu ketika kita datang dengan cara kita, dengan bukan cara yang Allah tentukan dan tidak melalui mediator yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita atau di dalam kehidupan manusia. Ada banyak jalan, Alkitab bilang tidak. Hanya ada satu jalan, yaitu melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. Tetapi realitanya adalah kita hidup di dalam dunia yang begitu banyak kepercayaan. Kita hidup di dalam dunia yang masing-masing mengklaim diri sebagai yang memiliki kebenaran. Bahkan ada yang mengatakan seperti ini, kalau Bapak Ibu baca kisah sejarah sendiri. Kisah sejarah dulu saya pikir adalah satu cerita yang objektif, adalah satu cerita yang kita bisa percayai sebagai satu kebenaran. Apalagi kalau kita mau berbicara mengenai asal-usul dari Indonesia, mungkin keberadaan dari PKI dan yang lain-lain seperti itu. Pada waktu saya makin dewasa, saya mulai mengerti satu hal. Ternyata pada waktu kita membaca kisah sejarah yang ada di dalam dunia ini, kisah sejarah itu enggak objektif. Kisah sejarah itu dipengaruhi oleh penulisnya atau pengaruh dari latar belakang penulisnya. Budaya penulisnya mungkin seperti itu. Sudut pandang dari penulisnya. Apa yang ingin ditekankan oleh penulisnya. Tetapi juga mungkin propaganda dari penulisnya. Jadi pada waktu kita membaca satu kisah sejarah tertentu kayak gitu, kita mungkin sedang digiring oleh penulis sejarah itu untuk melihat kondisi sejarah berdasarkan apa yang dia lihat. Bukan secara objektif yang sungguh-sungguh terjadi di dalam sejarah sehingga kita bisa menerimanya sebagai satu kebenaran yang pasti seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sejarah berbicara seperti ini. Ada hal-hal yang diklaim sebagai satu kebenaran berdasarkan penulisnya itu mau menekankan apa seperti itu. Kemarin pemuda di Jogja ada kumpul nonton satu film yang judulnya adalah Tata Krama. Saya pikir film Indonesia apa menariknya kayak gitu. Nama Indonesia aja kadang saya sudah maaf ya, gak sungkan mau nontonnya kayak gitu. Tapi kemarin akhirnya mereka kumpul nonton, saya ketika bisa saya duduk di sana nonton juga walaupun gak sampai habis seperti itu. Tetapi waktu saya nonton ternyata ceritanya menarik sekali. Bicara mengenai seorang guru yang memperjuangkan bagaimana mendidik anak dengan baik, mendidik anak menjadi anak yang beretika seperti itu, anak yang bertanggung jawab dan anak yang bisa sukses di dalam studi tetapi juga bukan studi tetapi melainkan juga karakter dia seperti itu. Tetapi guru yang begitu berdedikasi ini walaupun dia adalah guru yang keras pernah mengalami suatu hari menegur seseorang dan sepertinya membukakan masalah itu di media sosial yang mengakibatkan terjadinya respon-respon yang menentang diri dia. Lalu singkat cerita muncullah murid-muridnya yang berusaha mendukung dia. Lalu menceritakan latar belakang mereka, pengalaman mereka bersama guru ini dan berusaha untuk mendukung atau mensupport guru ini sehingga tidak dihakimi oleh media sosial atau orang yang berusaha merusak citra daripada guru ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika satu persatu dari video itu dimunculkan di medsos seperti itu. Awal mula mereka ketika menonton video itu mereka merasa senang, mungkin tenang karena apa yang disampaikan bisa menutupi tuduhan-tuduhan minor berkaitan dengan guru ini. Tetapi baru tenang sesaat, tidak lama kemudian muncul opini-opini lain yang ada di media sosial yang membalikan fakta. Menggunakan media yang atau video yang ditulis seperti itu. Atau direkam. Tetapi kesimpulannya dibedakan. Sehingga kondisi dari ibu ini makin terpuruk kembali. Dia bukan hanya ditolak di dalam sekolah, tapi juga di dalam lingkungan masyarakat
dia sangat dicurigai sekali. Sehingga dia mengalami kesulitan yang hebat sekali. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bisa melihat di dalam media sosial orang-orang bisa punya penafsirannya sendiri, punya pemikirannya sendiri, punya pemahaman apa yang dia pandang benar sendiri. Bahkan ada orang yang berkata, kalau kita bicarakan sesuatu yang salah, coba ulangi aja 100 sampai berapa ratus kali. Yang salah pun menjadi sesuatu yang benar seperti itu. Ini adalah kondisi di mana kita hidup. Ada perbedaan agama di situ, ada perbedaan kepercayaan di situ, ada perbedaan dari cara pandang yang membuat kita berpikir bahwa apa yang kita pegang itu adalah satu kebenaran. Kemarin saya juga waktu ya saya perlu ngomong gak ya? Ya saya ngomong lah. Waktu saya bersihin gigi. Kemudian terjadilah percakapan di antara dokter gigi dengan perawatnya. Lalu di dalam percakapan itu perawatnya ngomong kayak gini. Saya nggak bisa minum kopi deh. Kalau saya minum kopi pasti harus dengan gula. Karena gula itu manis, kopi itu terlalu pahit bagi saya. Lalu kira-kira gula apa ya yang cocok untuk orang yang supaya kalau makan. Tapi dia maksudnya dia tahu bahwa gula itu efeknya kurang baik. Tapi dia pengen minum gula dan hal yang manis. Lalu dia mulai sebutkan beberapa merek kayak gitu. Lalu disambut dengan kata ya yang namanya gula ya gula lah kayak gitu ya. Intinya seperti itu. Kenapa enggak minum kopi tanpa gula aja? Loh pahit dong. Kamu gini kalau mau minum kopi tanpa gula. Kamu bayangkan di dalam otakmu kopi itu manis. Maka kopi itu menjadi manis. Setuju enggak? Saya enggak bisa ngomong karena gigi lagi dibuka. Akhirnya saya diam aja, mau ketawa juga enggak bisa kayak gitu. Itu kayak apa yang dikatakan oleh Christian Science seperti ini ya. Pada waktu kita bicara mengenai penyakit, penyakit itu bukan sesuatu yang realita atau realistis. Manusia bisa jatuh dalam kondisi sakit itu tergantung dari pikirannya. Jadi pada waktu kita ingin mendapatkan kesembuhan, itu berkaitan dengan apa yang kita pikirkan mengenai Alkitab, mengenai firman Tuhan seperti itu. Itu bisa menolong kita untuk disembuhkan daripada penyakit kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, betulkah seperti itu? Saya yakin memang ada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan psikosomatis. Apa yang menjadi pemikiran kita, apa yang menjadi beban mental kita itu bisa mempengaruhi kepada tubuh kita secara fisik seperti itu. Tetapi kalau Bapak Ibu ketusuk paku, kira-kira bisa disembuhkan nggak dengan berpikir hal-hal yang indah? Mengurangi nggak rasa sakitnya seperti itu? Saya yakin enggak, kita juga akan tetap merasa sakit begitu. Tetapi kenapa saya bicara seperti ini? Karena di dalam zaman kita berpikir bahwa apa yang kita percayai sebagai satu kebenaran, itu bisa menjadi satu kebenaran seperti itu. Dan karena itu adalah satu kebenaran yang saya percayai, termasuk pengalaman yang saya alami dalam hidup saya, itu menjadi satu standar saya untuk berbicara mengenai kebenaran. Maka itu berarti kita masing-masing berjalan menurut apa yang kita percayai. Kita masing-masing tidak boleh mengklaim bahwa ada satu standar kebenaran yang mutlak dalam hidup kita. Nah di dalam konteks hidup seperti ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita sebagai orang Kristen menghadapinya? Bukankah orang Kristen itu berkata bahwa satu-satunya jalan itu adalah Yesus Kristus? Satu-satunya kebenaran mengenai Allah bisa kita kenal di dalam Kristus. Kalau kita ingin diselamatkan dari hukuman dosa, maka kita harus berdamai dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Nah dalam kondisi ini bagaimana kita bisa datang atau bersaksi di tengah-tengah dunia ini atau menghidupi iman kita
yang satu sisi sangat eksklusif, satu sisi tidak ada komprominya sama sekali, tapi di sisi lain bahkan mungkin di kalangan orang Kristen sendiri kita merasa klaim-klaim kemutlakan itu adalah sesuatu yang berbahaya atau sesuatu yang kita tidak bisa pegang sepenuhnya dalam hidup kita. Nah, di dalam hal ini kalau kita kembali ke dalam Kisah Rasul pasal 17, maka di dalam Kisah Rasul pasal 17 itu memberikan kita bagaimana kita harus menghadapi kondisi seperti ini. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam approach itu, maka ada dua hal yang sebelumnya mungkin kita bisa bicarakan terlebih dahulu dan seringkali menjadi cara orang-orang Kristen juga di dalam menghadapi situasi seperti ini. Pertama adalah pada waktu kita mendapatkan perbedaan seperti itu dan kita sendiri berpegang pada satu prinsip kebenaran dalam hidup kita dan kita merasa semua orang lain itu salah di luar daripada iman Kristen, maka cara pertama adalah dengan memegang sikap untuk menegur. Tetapi pada waktu kita bicara menegur ini bukan dalam pengertian yang positif. Kita memberikan satu nasihat yang baik, kita memberikan satu pengertian kepada orang tersebut untuk akhirnya orang itu sadar akan kesalahan dia atau pandangan dia yang tidak benar itu. Tetapi yang terjadi adalah kita kemudian menghakimi. Kita menyatakan orang itu salah, lalu kita tidak mau bergaul dengan diri dia, dan bahkan kita mungkin mengucilkan orang itu daripada kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu mau lihat di dalam contoh Alkitab, mungkin salah satunya kita bisa lihat dari apa yang dikatakan oleh Yohanes dan Yakobus pada waktu Yesus dan murid-muridnya ingin melewati kota Samaria. Tapi pada waktu mereka mau masuk ke dalam wilayah Samaria itu untuk melayani mereka ditolak oleh orang-orang Samaria pada waktu itu. Nah, pada waktu mereka ditolak, Yakobus dan Yohanes kemudian menghampiri Yesus Kristus dan berkata kepada Yesus, "Guru, gimana ini?" Kalau pakai parafrase ya. Kita mau lewat mereka, kita mau melayani mereka, kita mau memberitakan misalnya kerajaan Allah kepada diri mereka. Tapi mereka menolak kita. Apa yang kita harus lakukan? Apa kita panggil saja api dari langit untuk menghanguskan Samaria seperti itu. Saya nggak tahu ide itu muncul dari mana. Mungkin karena orang-orang ini adalah orang-orang yang pernah diberikan kuasa oleh Yesus Kristus untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit dan melakukan mukjizat seperti itu. Sehingga mereka berpikir bahwa mereka punya otoritas dan kuasa seperti itu. Dan sekarang ada orang yang menolak mereka, menyatakan mereka tidak layak untuk masuk ke dalam wilayah mereka. Padahal mereka ingin melakukan kebaikan dan memberitakan kebenaran bagi mereka. Maka Yakobus dan Yohanes berkata, kita minta api saja dari Tuhan untuk membumi hanguskan. Tapi bersyukur ya Bapak Ibu, Yesus bilang apa? Tidak. Itu bukan sesuatu yang kita boleh lakukan. Jadi pada waktu kita menghampiri orang yang berbeda atau dunia yang berbeda kepada diri kita, maka hal pertama adalah mungkin kita bisa bersikap untuk mau menghakimi mereka, menyatakan mereka tidak layak masuk sorga seperti itu. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah berpikir seperti ini, mungkin nggak harus dari luar, tetapi mungkin dalam lingkungan orang Kristen sendiri juga. Waktu kita lihat orang Kristen, kita punya satu preferensi orang Kristen yang baik itu seperti apa. Kalau kita misalnya melihat laki-laki yang berambut gondrong, kira-kira pandangan kita bagaimana terhadap diri dia. Atau pada waktu kita melihat ada orang Kristen yang mungkin memiliki tato, kita akan ngomong apa seperti itu berkaitan dengan diri dia. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang kita bisa berpikir ini adalah orang yang gak dewasa. Dia bukan orang yang rohani. Seharusnya orang Kristen gak seperti itu potongannya seperti itu. Tapi kalau dia adalah orang Kristen yang baik, akhirnya mungkin kita berkata, ya ternyata ada orang Kristen yang potongannya seperti ini tapi dia juga adalah orang Kristen. Tetapi paling tidak kita sudah menghakimi terlebih dahulu dan kita sudah menjaga jarak kepada orang itu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Tuhan berkata bahwa approach pertama, kalau kita melihat apa kita berpikir kita memiliki pemikiran yang benar. Dan kita melihat orang yang berbeda dengan diri kita, mungkin kita bisa menghakimi.
Tetapi itu bukan approach yang baik ya. Yang kedua adalah approach mengakomodasi. Mengakomodasi ini berbicara mengenai apa? Yaitu bicara mengenai ketika kita melihat ada perbedaan yang ada. Mungkin kita bisa mempertimbangkannya berdasarkan kira-kira mayoritas berpegang kepada apa. Apa yang dipikirkan oleh mayoritas. Kalau mayoritas itu berpikir misalnya, oh kalau ke gereja, doktrin itu terlalu kaku, susah diterima misalnya. Apalagi kalau orang reform mengklaim bahwa reform punya teologi yang paling benar kayak gitu. Dan mayoritas dari kita merasa, atau orang Kristen yang di luar dari kita merasa itu bukan sesuatu yang bijaksana untuk mengatakan hal itu. Maka kita mengkompromikannya, kita melembutkan berita kita melembutkan klaim-klaim kita, atau bahkan kita meniadakan klaim bahwa teologi reform adalah teologi yang atau metode menafsirkan kitab suci yang paling benar seperti itu. Contoh lain misalnya, kalau kita datang ke dalam gereja, sebelumnya gereja memberitakan mengenai standar moral yang tinggi. Memberitakan bahwa ada dua seks di dalam dunia ini, laki-laki dan perempuan. Tapi ketika dunia mulai berbicara ada aspek yang ketiga, orang yang mungkin bisa transgender atau orang yang laki-laki tetapi dia sebenarnya berjiwa perempuan seperti itu, ataupun sebaliknya. Dan ada cinta yang ternyata tidak harus laki-laki dengan perempuan, tapi ada laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan seperti itu. Karena orang merasa bahwa ini adalah sesuatu yang menjadi satu kebenaran. Maka gereja mulai mengkompromikan dengan mengadopsi pemahaman ini di dalam gereja. Ini namanya mengakomodir. Jadi pada waktu kita melihat ada hal-hal yang berbeda, kita nggak mau mengkonfrontasi perbedaan itu. Mungkin ada orang yang dengan avoidance pergi dan tidak mau beribut dengan mengenai hal itu dalam hidup mereka. Tetapi ada juga yang akhirnya menyetujui hal-hal yang diungkapkan oleh orang-orang tersebut. Yang padahal bertolak belakang dengan kebenaran yang mereka selama ini percayai. Tadi pendeta Stephen Tong di dalam klipnya itu ada bicara mengenai gereja-gereja di Eropa yang mulai tutup. Tadi Pak Tong bilang, apa yang menjadi penyebab gereja itu kemudian tutup? Berkurang, orang-orangnya tinggal orang-orang tua yang ada di dalam gereja itu. Padahal dulunya ratusan ribuan orang yang datang berbakti kepada Tuhan. Pak Tong bilang, karena gereja tidak mengabarkan Injil lagi. Gereja tidak memberitakan kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus itu. Tapi mungkin kita juga bisa berkata, mungkin mereka masih memberitakan Alkitab. Tapi kenapa gereja itu mulai merosot? Karena mereka mengakomodir. Mereka mengkompromikan klaim-klaim kemutlakan yang firman Tuhan nyatakan. Yang Yesus Kristus kabarkan ketika dia hidup di dalam dunia ini. Jadi itu yang membuat gereja kemudian mengalami kematian. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi saya juga melihat bahwa sikap untuk mengakomodir sesuatu ya dan bahkan mengorbankan kebenaran itu bukan cara approach yang benar juga. Lalu apa yang menjadi cara approach yang benar yang menurut kitab suci? Yaitu yang ketiga, kita memproklamirkan mengenai Injil. Bapak Ibu bisa melihat hal ini ya di dalam kehidupan Rasul Paulus sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat dari ayat yang ke-16, Paulus tiba di Athena. Lalu pada waktu dia tiba di Athena dikatakan bahwa dia punya hati itu begitu sedih sekali. Apa yang membuat kesedihan itu? Karena dia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala di sana. Dan hal itu membuat hatinya menjadi sedih. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pikirkan seperti ini ya. Paulus adalah seorang yang dilahirkan di dalam tradisi orang Yahudi. Dia adalah orang Yahudi sendiri yang dari kecil dididik oleh orang tuanya bahwa tidak ada Allah lain di dalam dunia ini selain Yahweh, selain Tuhan seperti itu. Dan seumur hidup mereka harus berbakti kepada Allah ini dan mereka harus mengajarkan dan memberitakan mengenai Allah ini. Itu sebabnya pada waktu Paulus merasa ada orang-orang Yahudi yang kemudian menyimpang dari imannya dan mengikuti Kristus dalam kehidupannya. Dia tidak bisa menerima keadaan itu.
Dan dia kemudian pergi menganiaya orang-orang itu. Tujuannya adalah supaya orang itu kembali menjadi orang yang mengadopsi agama Yahudi. Begitu bersemangat, begitu berkobar hatinya untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi yang murtad itu kembali ke dalam agama Yahudi. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi itu Alkitab berkata dia bertemu dengan Kristus yang betul-betul menggoncang mungkin pemikiran dia, konsep dia tentang Allah, konsep dia tentang kebenaran yang dia pegang selama ini. Yang selama ini dia pikir Yahweh dan Yesus tidak mungkin adalah Yahweh itu. Dan sekarang Yesus sendiri mengatakan aku adalah Yahweh itu. Aku adalah Tuhan yang engkau aniaya itu dalam hidupmu. Ketika engkau menganiaya orang-orang Kristen, yang artinya adalah engkau berpikir engkau bertindak benar. Engkau berpikir engkau sedang melayani Tuhan. Engkau berpikir engkau sedang memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Tetapi lihatlah, engkau bukan melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tapi dengan engkau menganiaya orang-orang Kristen itu, engkau sedang menghina Tuhan sendiri. Engkau sedang menganiaya Tuhan sendiri. Dan itu membuat satu transformasi yang luar biasa dalam kepercayaan dari Paulus sendiri. Orang yang sebelumnya menolak Kristen, sekarang menjadi orang Kristen. Karena dia sekarang lebih mengenal dan mengerti bahwa Allah yang selama ini dia sembah, itu adalah Allah yang dia bisa sembah di dalam kebenaran kalau dia percaya kepada Kristus. Karena Kristus adalah Tuhan pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dari seorang yang seumur hidup dari kecil dibesarkan dengan konsep bahwa Alkitab firman Tuhan. Ada Allah yang esa dan satu-satunya yang telah mencipta langit dan bumi. Yang telah mencipta manusia, yang telah memilih Israel untuk menjadi umat pilihan. Dan dia menghidupi kebenaran itu, yang mengklaim bahwa mereka menerima wahyu dari Tuhan. Ada Musa yang begitu hebat, ada nabi-nabi lain yang begitu luar biasa yang pakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan semua itu terbukti seperti itu. Dan ketika dia berusaha menjalani, sekarang dia mengenal bahwa Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Dia harus percaya kepada Kristus karena Kristus datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan dia betul-betul mengerti sekarang bahwa Allah pernah inkarnasi ke dalam dunia yang semula dia tolak, tapi sekarang dia menyatakan dirinya secara pribadi kepada kepada Paulus ini, sehingga dia menjadi orang yang percaya Yesus adalah Tuhan dan juru selamat manusia berdosa. Sekarang datang ke Athena, lihat begitu banyak patung yang disembah oleh manusia. Kira-kira hatinya bagaimana? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya kok lihat ya, kalau kita berpikir kita percaya pada Yesus dan kita mengenal Tuhan itu adalah di dalam Yesus Kristus yang benar. Sedangkan kita bisa berkompromi terhadap orang-orang yang memiliki pemahaman yang berbeda dengan diri kita. Dan kita bisa berpikir bahwa ada jalan lain untuk manusia datang kepada Tuhan. Saya kok ngerasa kita belum mengenal Yesus ya. Paulus di sini dikatakan sangat sedih sekali. Dia betul-betul sedih. Dan kesedihannya itu membuat dia nggak bisa diam. Lalu dia kemudian mencari tahu berkaitan dengan kepercayaan dari orang-orang yang ada di Athena itu. Dia berdialog dengan mereka. Dia berdiskusi mengenai apa yang mungkin dia bisa sampaikan. Atau bagaimana dia bisa masuk untuk approach pada orang-orang Athena itu. Supaya mereka bisa mendengarkan Injil Yesus Kristus. Nah itu sebabnya dia kemudian dibawa ke Areopagus untuk mempertanggungjawabkan pengajaran yang dia berikan. Dan ini menariknya, pada waktu dia ke Areopagus untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia sampaikan. Pertama, dia enggak berkata bahwa dewa-dewa ada kebenaran. Dia tidak berkata bahwa Tuhan yang dia kabarkan adalah salah satu dari begitu banyak dewa yang disembah oleh orang-orang Athena. Dia berkata Tuhan Allah yang sejati itu adalah Allah pencipta. Dia adalah Allah yang transenden. Dia adalah Allah yang tidak tinggal di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dia adalah Allah yang tidak dilayani oleh tangan manusia. Dia adalah Allah yang tidak kekurangan apa-apa. Hingga dia membutuhkan pelayanan dari manusia.
tapi dia adalah Allah yang memberi hidup kepada segala sesuatu. Dan bahkan dia juga adalah Allah yang dekat dan tinggal bersama-sama dengan manusia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Paulus tidak mengatakan bahwa dia adalah Allah yang sama seperti yang lain. Tetapi ketika Paulus mengatakan ini di dalam ayat 24-25 di situ, maka dia langsung memisahkan Allah yang sejati dari semua dewa atau Allah yang disembah oleh orang-orang Athena tersebut. Tetapi ada hal yang kedua juga yang kita bisa lihat di sini adalah pada waktu Paulus datang ke situ, dia tidak meng-approach atau mendekati orang-orang Athena seperti halnya pada waktu dia adalah orang Yahudi, orang Farisi yang mendekati orang-orang Kristen Yahudi. Dengan cara menganiaya mereka, dengan cara menghakimi mereka, dengan menyesatkan mereka. Dia tidak datang dengan satu approach mungkin, hai orang-orang Athena, kalian penyembah-penyembah berhala, tahu tidak penyembah berhala tidak ada tempat di sorga. Misalnya, kalian ada di dalam kondisi yang binasa, sekarang harus bertobat dan percaya pada Yesus Kristus. Dia nggak memberitakan hal seperti ini. Tetapi Paulus masuk dengan satu cara yang sangat-sangat halus sekali. Kita nggak usah baca lah lagi ya. Bapak Ibu bisa baca kembali berkaitan dengan apa yang dikhotbahkan oleh Paulus di sini. Dia mulai dari menjembataninya di antara dewa-dewa yang kau sembah, ada dewa yang kau tidak kenal. Aku memberitakan dia berbeda dari semua dewa yang lain. Dan saat ini adalah saat di mana kabar mengenai Allah ini harus dikabarkan. Karena apa? Karena manusia ada di dalam dosa dan bukan cuma orang-orang kelompok tertentu saja, tetapi semua manusia ada di dalam dosa. Saya singkat aja ya karena waktu kita. Tetapi untuk penyelesaian dosa itu kita perlu Yesus Kristus. Dan Allah sudah memberikan bukti kebenaran ini. Di dalam Yesus melalui dia membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi pada waktu kita melihat kebangkitan Kristus itu, berita ini, kita bisa mendapatkan satu konfirmasi bahwa apa yang dikabarkan oleh Kristus adalah kebenaran. Bahwa setelah kematian ada kehidupan, dan kalau Kristus hidup daripada kematian, maka itu berarti setiap orang yang ada di dalam Kristus yang percaya pada pengajaran dan berita yang dikabarkan oleh Kristus, mereka adalah orang-orang yang hidup bersama dengan Kristus. Ini adalah kabar yang Paulus kabarkan pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi pada waktu kita melihat kehidupan manusia, Paulus mengajak kita melihat ada dosa. Dosa mengakibatkan ketidakadanya kemampuan orang untuk bisa berdiri di hadapan Allah. Sesuatu yang sangat berbeda sekali dengan apa yang menjadi pemandangan agama di dalam dunia ini. Agama mengajarkan apa? Agama mengajarkan sahabat dari diri adalah diri. Musuh dari diri adalah siapa? Diri ya. Kalau begitu untuk bisa berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi seorang yang baik, kita harus bagaimana? Menjalani hidup yang melawan diri yang tidak baik itu supaya kita menjadi diri yang baik. Manusia berpikir bahwa solusi masalah itu di dalam. Solusi masalah itu adalah sesuatu yang ada pada diri manusia itu sendiri. Dan manusia berpikir bahwa Allah kalau betul-betul ada, dia pasti adalah Allah yang penuh dengan kemurahan dan cinta kasih. Yang kalau manusia menghampiri Allah, manusia tidak akan dihakimi oleh Allah. Walaupun manusia penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Yang penting dia datang kepada Allah, meminta pengampunan dari Allah dan berusaha sebaik mungkin untuk hidup secara benar. Berdasarkan apa? Kalau mereka percaya ada agama, ajaran agama yang mereka percaya sebagai kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini cara manusia. Tetapi Alkitab mengatakan itu bukan cara Allah. Kalau ada Yesus yang tersalib mati di kayu salib, maka berarti ada hukuman bagi dosa. Kalau ada kebangkitan dari orang mati
itu berarti bahwa semua manusia dalam dunia harus bertanggung jawab di hadapan Allah suatu hari ketika mereka meninggalkan dunia ini. Kalau mereka bertanggung jawab di hadapan Allah dan Allah sudah menyediakan satu-satunya jalan itu melalui Yesus Kristus, maka hal yang ketiga kita perlu pikirkan adalah bisakah kita datang kepada Allah melalui Yesus yang atau di luar dari Yesus, padahal Allah itu adalah Allah yang bahkan rela mengorbankan Yesus di atas kayu salib karena keadilan Dia tersebut. Jadi Paulus mau mengajak kita melihat tanggung jawab dari gereja adalah memberitakan mengenai kebenaran. Memberitakan bahwa jalan satu-satunya itu adalah di dalam Yesus Kristus. Tetapi bukan dengan cara mungkin menjatuhkan, bukan dengan cara menghakimi, bukan dengan cara mengucilkan, membuat belum apa-apa orang sudah menolak terlebih dahulu. Tetapi ada satu approach yang Paulus gunakan untuk mendekati mereka ketika memproklamirkan kebenaran mengenai Yesus Kristus. Saya kira saya ngomong ini ya bukan dalam tujuan berarti semua orang Kristen tidak boleh ribut dengan orang lain kayak gitu. Ada momen-momen tentunya kita menghadapi orang, bagaimana kita menghadapi mereka itu yang satu dengan yang lain itu berbeda. Tetapi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya kira ada aspek proklamir di sini yang penting. Bagian dari orang Kristen itu adalah bukan bagaimana membuat orang percaya. Bagaimana membuat kondisi supaya orang itu akhirnya menjadi Kristen seperti itu. Tetapi bagian dari tanggung jawab orang Kristen yang penting adalah kita tahu ada kebenaran yang mutlak. Satu-satunya itu dalam Yesus Kristus. Kita mengabarkan kebenaran itu kepada dunia. Supaya dunia bisa melihat bahwa di dalam Yesus ada kebenaran itu. Tugas kita apa selain itu? Singkirkan semua kesulitan-kesulitan orang untuk melihat Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi manusia yang berdosa. Sisanya bagaimana? Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bekerja. Makanya di dalam bagian ini ditutup dengan pada waktu Paulus sudah memberitakan tentang Kristus. Banyak orang yang meninggalkan Paulus. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi percaya. Seperti misalnya Dionysius, anggota majelis Areopagus. Dan seorang perempuan bernama Damaris dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Dan pada waktu mereka percaya, apa yang terjadi? Mereka menggabungkan diri dengan Paulus dan Paulus tetap memelihara mereka. Yang lain bagaimana? Mungkin kalau saya boleh pakai kata, Paulus menunggu kesempatan lain dan waktu Tuhan bekerja untuk mereka. Itu yang menjadi hal yang kita bisa pelajari di dalam Kisah Rasul 17 ini ya. Waktu kita sudah habis, kita harus tutup. Mari kita masuk di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk firman yang boleh Engkau kabarkan bagi kami. Teladan yang Paulus nyatakan, dan bagaimana kami menghampiri dunia yang masing-masing mengklaim sebagai yang memiliki kebenaran. Tolong kami ya Tuhan, sehingga ketika kami menjalani hidup, kami tidak berkompromi terhadap kebenaran Tuhan, tapi kami juga tidak menjadi orang-orang yang penghakim-penghakim yang dilihat oleh dunia, tidak memiliki kasih dan antipati untuk mendengarkan kabar yang kami beritakan kepada mereka. Tolong sertai ya Tuhan, dan tolong pimpin setiap dari pelayanan dari gerejamu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.